Oke, halo teman-teman sekalian. Selamat datang di bahasocpns.com ya. Kali ini kita akan membahas tentang soal UTBK SBMPTN yang soshum atau sosial dan humaniora. Di sini ada ekonomi, sejarah, geografi, ya, seperti itu. Dan sosiologi, oke? Selanjutnya kita mulai ya. Ini lagi bahas soal ekonomi. Jurnal pembalik dilakukan berkaitan dengan penyesuaian terhadap hal-hal sebagai berikut. 1. Beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. 2. Pendapatan di luar usaha. 3. Pendapatan yang masih harus diterima. Dan 4. Beban di luar usaha. Oke, jadi jurnal pembalik dilakukan berkaitan dengan penyesuaian terhadap hal-hal sebagai berikut. Nah, dibuat untuk apa gitu ya? Dilakukan ketika apa intinya ya? Ketika apa? Atau jangan ketika apa deh? Jurnal pembaik itu apa sih yang dilakukan gitu ya? Oke, kita lihat jawabannya ya. Oke, jawabannya yang B. Berarti apa tuh B? B itu 1 dan 3. Udah mulai harus hafal ya. Oke, jurnal pembalik dilakukan berkaitan dengan penyesuaian terhadap hal-hal sebagai berikut. 1. Beban dibayar di muka dan dicatat sebagai beban. Oke, itu ya. 2. Pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Oke, ya. Ini tidak ya. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima. Oke. Terakhir, ya, beban yang masih harus dibayar. Oke. Nah, ini yang benar 1 dan 3 ya. Jadi ada perbedaannya gitu ya. Oke, teman-teman ya, lanjut ya. Oke, soal sebab akibat. Oke. Transaksi debit dalam neraca pembayaran disebut juga sebagai transaksi negatif. Oke. Sebab transaksi debit menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Oke. Ya. Transaksi itu kan kita kayak di bank aja ya, ada debit ya. Ada debit, ada kredit ya. Ini pinjaman, ini bayar gitu ya. Gitu. Kesembat. Oke. Ya, jadi transaksi debit dalam neraca pembayaran disebut juga sebagai transaksi negatif. Ya kan dia bayar ya. Kalau kita bayar, maka uang kita kasih, uang beruangnya jadi habis, uangnya jadi habis. Transaksi debit menyebabkan mengalirnya arus uang devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Iya benar ya, kan buat bayar utang misalnya atau buat bayar apa ya. Oke, kita lihat pembahasannya, tapi ini harusnya benar-benar ya, benar-benar berhubungan kan nyambung harusnya. Tapi kita lihat ya pembahasannya ya. Oke, ya. Transaksi dalam neraca pembayaran dibedakan menjadi dua, yaitu transaksi debit dan kredit. Oke, jadi ini dalam konteks ini ya. Dalam neraca pembayaran nih konteksnya ya, transaksi dibagi dua, yaitu transaksi debit dan kredit. Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga sebagai transaksi positif, yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara. Ya, jadi ini ya, ini kalau kredit nih. Itu ya. Oke, lanjut ya. Ekonomi lagi. Oke, masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Di antaranya adalah 1. PNB per kapita.
Sedang PNB itu produk nasional bruto ya. Kan ada PDB, produk domestik bruto gitu ya. Nanti kayak gitu. B. Negara agraris mampu mengekspor beras. Oke, negara pertanian dapat ekspor beras swasembada ya. C. Kondisi kesehatan penduduk terjamin. D. Tingkat buta huruf tinggi. Atau E. Laju pertumbuhan tumbuh melambat. Oke, masalah ya, yang ditanya masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Oke ya. Kalau yang B, negara agraris mampu mengekspor beras nih bagus dong. Ya, bukan masalah ya. Kondisi kesehatan penduduk terjamin. Nah, ini bagus banget. Ya, laju pertumbuhan penduduk melambat, ini mah bagus ya. Makanya kita punya program apa? KB, 2 anak cukup. Oke, nah jadi antara A dan D. Ya ini ya yang D ya. Kan masalahnya tingkat buta huruf tinggi ya, masih banyak yang belum bisa baca tulis gitu ya. Coba jawabannya adalah nah yang D ya. Oke, kualitas pendidikan merupakan salah satu pokok permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara berkembang. Hal ini diakibatkan karena kurangnya SDM dan infrastruktur yang memadai untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan. Berarti ini misalnya kurang guru, ya, gedung sekolahnya ya. Kalau ini kan SDM ya, ini SDM. Sekolahnya kurang juga. Ini infrastruktur, ya, infra. Oke, gitu ya. Lanjut ya. Oke, dalam kertas kerja, kolom yang digunakan untuk menampung seluruh akun nominal dari neraca saldo disesuaikan dengan kolom A. Neraca saldo, B. Penyesuaian, C. Neraca saldo, D. Laba rugi, atau E. Neraca ya. Jadi dalam kertas kerja nih, ya konteksnya di situ, kolom yang digunakan untuk menampung seluruh akun nominal dan neraca saldo disesuaikan dengan kolom ini juga kelihatan ya, kolom yang digunakan untuk menampung seluruh akun nominal dan neraca saldo disesuaikan dengan kolom ini. Masa masih jawabannya sama ya, masa yang enggak ini ya, neraca saldo ini apa sih di belakang ini ya, ini kayaknya ini ya, ini kali. Kita lihat ya pembahasan dan jawabannya ya. Oke, D ya. Oke, jadi di soal itu kan gini ya, di kertas kerja kolom. Nah, ini kolom yang mana nih yang digunakan untuk menampung seluruh akun nominal dari neraca saldo? Ya, bebas satu-satu ya, jawabannya yang D. D ya. Oke, kolom neraca saldo diisi dengan data yang diambil dari neraca saldo yang telah dibuat sebelumnya. Kolom penyesuaian diisi dengan data penyesuaian yang diambil dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Kolom neraca saldo diisi nilai akun neraca saldo sesuai yang diperoleh dari neraca saldo yang telah disesuaikan dengan data dari jurnal penyesuaian. Kolom neraca untuk menampung seluruh akun real dari kolom neraca saldo yang disesuaikan. Soalnya typo ya. Soalnya typo. Ini enggak ya. Yang ini nggak usah dianggap dulu ya. Nggak usah dianggap. Kita fokusnya aja. Jadi kalau dalam kertas kerja, kolom yang digunakan untuk menampung seluruh akun nominal dan neraca saldo itu adalah kolom laba atau rugi. Kemudian kalau kolom penyesuaian apa sih? Ya, kolom penyesuaian itu adalah diisi dengan data penyesuaian yang diambil dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Ya, jadi kalau kolom penyesuaian ya diisi dengan data yang dari data penyesuaian yang dari jurnal penyesuaian. Ya, di namanya aja ketahuan ya. Nah, kalau di kolom neraca digunakan untuk menampung seluruh akun real dari kolom neraca saldo yang disesuaikan. Ya, ini neraca. Oke, gitu. Jadi kita ambil aja yang udah jelas-jelas ya. Jadi kalau dalam kertas kerja, kolom yang digunakan untuk menampung seluruh akun nominal dari neraca saldo, ya, itu adalah kolom laba
atau rugi. Kemudian ke kolom penyesuaian diisi dengan data penyesuaian yang diambil dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian kode kolom neraca digunakan untuk menampung seluruh akun real dari kolom neraca saldo disesuaikan. Itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Oke ya, teman-teman ya. Kita mulai. Suatu tempat yang tidak memiliki jaringan transportasi dan komunikasi yang memadai, maka dapat dikatakan daerah tersebut terisolasi atau terpencil. Kondisi tersebut dapat dipelajari dengan konsep apa? Ya, ini udah masuk ke geografi ya. Oke. Oke, jawabannya apa ya? Yang C ya, keterjangkauan. Oke ya. Jadi kan kita ngomongnya gini, kalau ada suatu tempat nih, ya, suatu tempat yang tidak memiliki jaringan transportasi dan komunikasi, maka bisa dibilang sebagai tempat yang terisolasi atau terpencil. Nah, ini menurut teori apa gitu ya, atau konsep apa gitu. Apa konsep lokasi, konsep jarak, konsep keterjangkauan, morfologi, atau aglomerasi. Ini kalau aglomerasi kayak pernah kita bahas ya di video-video sebelumnya ya. Yang konsep lokasi majar juga pernah nih. Ini kalau nggak salah waktu itu ceritanya antara kota besar sama kota pinggiran sama kota desa ya. Itu ada. Silahkan kalian video-video di playlist Soshum ya, video-video kami sebelumnya itu ada kalau kita bahas tentang hal yang tadi saya sebutkan di atas. Nah, ini keterjangkauan ya. Jadi untuk mengkaji soal tersebut, konsep yang paling tepat adalah konsep keterjangkauan. Keterjangkauan sendiri merupakan jarak yang mampu dicapai dengan maksimum dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Keterjangkauan tidak hanya tergantung pada jarak, tapi juga tergantung pada sarana dan prasarana penunjangnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, udah banyak soal yang kita bahas ya. Wow. Ya gimana, tetap semangat ya. Oke, kita akhiri dengan berdoa bersama dulu ya. Admin doakan semoga nonton video ini keterima di perguruan tinggi negeri yang apa? Yang diinginkan, yang diciptakan ya. Dan nggak cuma masuk PTN-nya doang, tapi juga di jurusan yang memang mau ya, diinginkan gitu ya, yang diharapkan ya. Gitu, saya hukum, ekonomi, akuntansi, ya mungkin apa gitu ya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Oke teman, sekian, terima kasih.